misalkan cuma di telepon cuma kayak gitu juga tak matiin, Chef. Seriusan tanya, seriusan. Tapi masalahnya ini berat nih. Fakta mengarahkan ke sana, cuman aku nggak pengen menambah pikiran negatif kamu sih. Gitu. Aku udah tahu Mas sebenarnya mau mengarahkan ke orang ketiga bla 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 kan. Loh. Terus. Kalau bukan masalah orang ketiga ya Mbak ya. Cuman kalau dari segi pekerjaan dan pasangan itu sama-sama berat. Karena lebih utama. Karena dia yang sering ikut aku. Kalau dari aku ya, aku lebih. Karena dia yang sering ikut aku. Pekerjaan kalau kita sudah fail lah ibaratnya, kita udah cacat, kita akan mencari pekerjaan pun juga akan sulit ya. Tapi kalau ke pasangan, kita masih bisa menjelaskan, masih bisa menjelaskan, maksudnya masih ada toleran lah. Mentok-mentok bisa cari cewek lagi. Enggak. Iya. Enggak sampai yang enggak sampai kayak gitu. Iya. Lah iya, bentar deh, ini kan case-nya pas jam kerja. Nah, kalau di aku kan case-nya pas jam hari libur. Hari libur loh. Seminggu cuma libur 1 hari. Seminggu tuh liburnya 1 hari. Sama, kita liburnya juga 1 hari ya, Din ya. Itu. Nah, iya. Dan terus pada masa saat masih mau buat kerjaan juga. Ya mau gimana pada saat itu kita dan itu kan cuma pada saat itu doang, Mas. Kita pada saat keluar kota kita diajakin kemana-mana, kita nggak pasangan sama sekali loh. Lah ya kan itu pada saat itu doang. Lah aku tiap minggu. Oh ya itu nggak tahu lagi sih. Mau diundang ke sini tah buat jelasin Kak, jangan aku ntar dihujat bosnya. Bosnya iya kan katanya mau klarifikasi. Bosnya kenal aku soalnya nggak mau. Bosnya nanti kok sini juga. Oh iya. Bosnya di sini. Kamu mau ngelarang aku sama dia apa? Dia suruh bekerja terus. Sampai enggak deh, nggak mau deh yang ini, nggak usah dibahas. Ya udah, intinya itu gimana tadi, Chef? Ya, itu intinya udah tuh 20 menit lah. Ya intinya tuh kalian cowok-cowok tuh, kita tuh cewek tuh paham kalau kerjaan itu penting gitu kan. Karena itu karena kalau masa depan kalian baik, masa depan kalian bagus, kita juga ikut baik kan masa depannya, bener kan gitu. Cuman ya jangan lupa juga kalau misalnya ada suatu ketika itu cewek kalian tuh lagi down banget gitu loh. Lagi down banget, bukan yang galau-galauan aja. Enggak, tapi emang bener-bener down dan butuh kalian. Itu ya emotional support tuh penting gitu loh. Kalau kalian nggak bisa hadir gitu loh, kita akan ngerti kalau kalian bilang maaf ya aku nggak bisa datang. Bahkan tanpa kalian bilang pun maaf nggak bisa datang, kita udah tahu kalau oh iya kalian ada kerjaan, oh iya ini masih jam kerja gitu loh. Cuman ya gimana usaha kalian gitu, gimana usaha kalian buat menenangkan, buat sebagai bentuk kalau kalian tuh peduli, sebagai bentuk kalau kalian tuh ada gitu loh. Gimana, jangan malah ditinggal buat hal-hal yang nonton, Mas. Berarti nonton sama bos itu menurutmu nggak penting? Itu udah di luar jam kerja loh. Jadi menurutmu nggak penting kayak gitu? Ya nggak apa-apa kalau hari-hari biasa, Mas. Lah itu aku lagi sedih, lagi butuh dia loh. Ya kan bosnya juga nggak tahu pas kalau misalkan kamu sedih. Lah iya kalau dia nggak usahain, entah dia izin ke toilet itu tadi, kan aku nggak perlu bosnya tahu juga aku lagi sedih. Gimana usaha dia aja kan yang pengen aku tahu. Ya berarti minggu depan kita undang pasangan Sevina buat kesini untuk klarifikasi masalah ini ya. Jadi untuk semua cewek-cewek yang katanya cowok itu nggak bisa memprioritaskan, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi mereka itu juga punya quality time dengan temennya, punya kesibukan di kerjaannya, mungkin ada buat nongkrong sama teman-teman. Cuma kalau case-nya ini tadi sampai ngilang 3 jam 2 jam hanya nonton dan lain sebagainya, aku nggak tahu lagi ya, karena di aku jarang ya, bukan jarang tapi nggak pernah ya kayak gitu. Jadi apapun itu aku biasanya kabari juga ya kan. Aku bukan membela diri, bisa ditanyain nanti ya. Iya seriusan. Aku mau ngelanjutin jadi nggak enak nih. Jadi aku kabarin dulu kalau misalkan aku mau nggak ada kabar, intinya kayak gitu. Kalau aku sebagai cowok kayak gitu. Dan untuk pasangan biasanya aku ada di urutan yang kesekian dari keluarga, pekerjaan, pasangan. Iya, itu udah yang nggak perlu dibahas lagi. Maksudnya kayak bukan itu istri udah hal umum kan. Kalau misalkan istri nanti naik istri lagi. kan udah jadi keluarga. Nah, berarti naik makanya jadi nomor tadi. 1 kan. Nah, gitu. Ya kan ini ya makanya itu kan Allah. Ya itu beda. Itu udah di luar hal-hal kayak gitu, hal-hal duniawi, itu udah di luar hal duniawi, bro. Oke. Oh ya, intinya gitu lah. Prioritas ya kita tahu prioritas gitu loh. Tapi ya balik lagi dong, prioritas tuh bisa diacak-acak kan. Aku suka gini, temanku pernah cerita. Oh, kalau kamu pasangan yang kedua, pekerjaan yang ketiga emang, Chef? Enggak, bentar. Enggak ya, apa-apaan bejir. Aku pernah, temanku tuh cerita, tau gak sih Mas tren TikTok yang ditanya
bisa urutin nggak istri, anak sama ibu? Oh iya Ya, yang tahu kemarin kan? ya, yang kemarin kan. Yang rame itu kan. Nah, Hmm. temanku tuh tanya ke cowoknya. Oh ini kamu, Bukan, Nggak usah temanku. temenmu. Serius temanku. kamu. Bukan temanku, sumpah. Karena jawaban dia nggak kayak gini. Gitu. Oke. Jadi temanku yang Kamu nanya. juga ikut nggak? Ya aku juga tanya ke dia. tapi yang aku bahas bukan jawaban dia. Yang aku bahas bukan jawaban dia. Jawaban cowoknya temanku. Oke, yang di mana nih? Yang soal yang mana nih? Yang itu tadi temanku tanya lah ke cowoknya. Yang soal yang mana? Ulangin bentar lagi. lah ya. Temanku tanya ke cowoknya. Kamu kalau suruh ngurutin istri anak ibu, kamu ngurutnya gimana? Gitu. Nah terus si cowoknya nih jawab, prioritas itu nggak bisa kita kasih patokan kayak gitu. Betul. Kadang Prioritas, bisa seiringnya waktu. prioritas itu tergantung mana yang paling butuh kita, mana yang paling harus dikerjain duluan, harus di apa ya, ditanganin duluan gitu loh. Tapi Jadi artinya bukan paten, tapi ada urutannya. Bukan paten tapi ada urutannya. Paham nggak sih? Kalau itu bilangnya nggak gitu. Jadi Oke, kayak kalau gimana? misalnya anakku yang butuh aku duluan, ya aku pasti prioritasin anakku gitu Oke. loh. Kalau ibuku yang butuh aku duluan, ibuku misalnya butuh aku banget gitu, ya aku prioritasin ibuku. Kalau kamu nih yang butuh aku banget, butuh aku tolong, butuh aku bela, Jadi ya aku acak-acakan bela. gini ya. Iya, jadi prioritas itu adalah tergantung dari situasi dan kondisi. Mana yang paling butuh, mana yang Oke. paling harus dikerjain, ditanganin duluan. Makanya sebenarnya tuh kalau aku disuruh ngasih prioritas, aku juga nggak bisa. Akhirnya dari situ aku kebuka pikiranku, iya ya betul ya gitu. Prioritas tuh nggak bisa kita apa ya namanya, kita patenkan gitu. Karena ya nggak mungkin semuanya tuh berjalan bebarengan. Iya. Tapi kamu coba tanya aku kayak gitu. Aku Apa? belum ditanya kayak gitu soalnya. Kalau kalau suruh ngurutin istri, anak sama ibu gimana? Belum ditanya siapa mas? Hah? Belum ditanya. Iya, belum ditanya yang mana. Iya. Belum ditanya yang mana? Maksudnya Ya itu istri, ya kan contoh. belum ditanya istri atau belum ditanya ibu gitu loh maksudku. Iya. Belum tanya pasangan atau belum Oke. tanya ibu gitu loh maksudku. Oke. Apa sih Mas Febian ini dari Emang tadi? dua orang ini terkadang menjebak ya. Kan? Emang agak brengsek ya. Oke, kalau suruh ngurutin gimana? Jadi tadi gimana? Istri, anak, Istri, ibu. anak, ibu. Kalau suruh Ya. ngurutin. Jadi kalau misalkan urutannya, Heeh. itu yang pertama adalah ibuku. Karena cowok dimanapun dia tetap kembalinya ke ibu, bener kan? Walaupun dia udah menikah, dia tetap ke ibunya. Kemudian kedua apa? Anak. Ketiga istri. Kenapa istri yang ketiga? Karena dia yang bisa paling mengerti kita. Ibu kita kadang pasti nanti ada rasa yang dimana oh iya pasti istrinya dulu gini. Tapi one moment atau suatu ketika pada saat salah satu di antara tiga ini urgent seperti yang disampaikan tadi, aku pasti mengutamakan itu. Karena apa yang mendesak itu ya yang kita utamakan gitu. Untuk aku gak pengen nikah sama Mas Febian. Kamu jangan ada cita-cita sama aku Sama ibuku sekali gak banget ada. beneran. Aku ibuku banget sampai di titik sekarang. Aku suruh pulang sekarang aku pulang loh. Beneran. Sampai segitunya aku. Karena ya itu tadi aku balik lagi, surgaku ada di telapak kaki ibuku Mas Ian. Nah, pada saat aku menikah, ya itu tadi balik lagi kalau misalkan seperti itu case-nya ya aku pasti ada tiga itu tadi. Gitu. Karena yang membawa aku sukses di titik sekarang bukan siapapun, pasti doa ibuku. Pasti. Siapa? Coba. Terus Ya kan? Ya udah itu aja sih. Jadi aku pasti nanti akan memprioritaskan siapa yang urgent dulu. Tapi kalau diminta urutkan ya itu tadi urutanku. Oke. Aku gak bisa berkata-kata lagi karena itu udah jawaban yang paling aku benci. Urutan dari Mas Febian itu adalah urutan yang paling aku benci. Kalau cowokku jawabnya gak gitu. Kenapa? Ibu, Gimana? istri, anak. Ibu, istri, anak. Oh enggak. Kalau Karena Mas Febian kan ibu, anak, istri. karena gini, anak itu belum tentu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri pasti. Tapi istri itu dia kurang lebih dia kan sudah dewasa ya pastinya. Dan ya pasti umur segitu setidaknya dia pasti bisa menyelesaikan apa ya. Kalaupun enggak ya pasti kita akan maju. Cuman kita lihat masalahnya seperti apa ya. Ya itu tadi urutanku. Memang urutanku kayak gitu. Nah, Dan iya. aku pasti ngomong pada saat aku di awal, pada saat aku mau menjalin hubungan sama seseorang. Dan itu aja pas cowokku jawab gitu aja aku kalau dibilang reok banget enggak, tapi kayak oh ya udah gitu. Pada saat kamu punya anak nanti, anakmu cowok ya misalkan, anakmu udah menikah, emang kamu mau digantikan sama pasangan dia? Gak apa-apa, karena dia udah berjanji di hadapan Allah buat menjaga istrinya. Oh. Aku pun ada suamiku. Aku masih ada suamiku. Karena aku melahirkan anakku, aku
Oh, itu ya? pribadi masing-masing Lah berarti iya, ya. lah Itu iya kan pribadi bareng- masing-masing. Aku Betul, melahirkan betul. anakku itu bukan buat investasi aku ngejaga aku. Oh, itu Bukan- investasi di segmen Lah kemarin iya, anjir. iya kan, bukan buat investasi buat ngejaga aku nih pas tuh, enggak. Aku ngelahirin anakku ya karena aku pengen ada orang yang sama kayak aku aja. Paham gak sih mas? Ya udah, jadi aku ngelahirin anak, aku punya anak bukan sebagai investasiku. Kalau dia harus ngerawat aku pas tua, dia harus apa-apa pas tua, ya aku cuman bisa memperlakukan dia dengan baik. Kalau dia tahu balas budi, alhamdulillah. Kalau enggak, maksudnya enggaknya itu dalam arti kalau dia bener-bener ngilang sama sekali gitu ya, itu ya udah gitu. Tapi aku Ya udah. nggak minta diprioritaskan gitu loh, karena dia udah berjanji di hadapan Allah bahwa, dan dia udah mengambil anak orang lain buat ngejaga dia. Bayangin istri itu akan masakin dia, nyiapin baju dia dan lain sebagainya gitu kan. Dia udah ngambil anak orang lain itu dan berjanji di hadapan Allah buat ngejaga nih cewek, buat ngebimbing nih cewek, buat ngelindungin nih cewek gitu loh. Oke. Jadi aku nggak minta diprioritaskan gitu. Nah, ya itu jawaban kamu. Oke. Iya, itu jawaban aku. Kamu gimana, Bro? Mau ikut jawab nggak? Kalau jawaban dari lu gimana? Istri, anak, ibu prioritas. Istri, ibu, anak. Istri, ibu, anak ya. Berarti 100. beda semua kan? Beda semua Iya, kan berarti beda 100. semua. Karena setiap orang punya prinsip masing-masing dan prinsip itu akan dibawa teguh sampai dia. Ini kan jadi kalau prinsipku memang ibuku adalah segala-galanya, yaitu. Kasihan Jadi ya semamam. yang jadi istrinya Mas Beben jadi Kenapa nomor 3. kasihan? Ya nomor 3 loh, bayangin nomor 3. Aku Dia sama nih- ketemu sama ibuku itu 1 bulan sekali. Aku Ya sama dia kalau misalkan sama istriku nanti kan kita tinggal bareng. Enggak, at least jadi nomor Jauh. 2 lah Mas, nomor 3. Oh, loh, enggak dong. Kenapa? Ya kalau urutannya nomor 3, tapi untuk apapun semuanya itu kan dia ikut aku kemana-mana pun ikut aku dan lain sebagainya. Anak dia sekolah loh, Mas Ian. Misalkan nih aku tugas luar kota, yang tak bawa siapa? Kan itu buat seumur hidup tadi katanya. Loh, lah iya, kalau misalkan aku keluar kota siapa yang tak bawa? Anak atau istri? Dua-duanya? Kalau anak kan pasti sekolah, pasti kan yang pasti utama ikut kan istri Ya kan? nggak tahu aku. Loh, ini kan Lah jelas-jelas. istrinya nggak kerja. Yo kalau misalkan udah nikah ngapain harus kerja? Oh. Emang belum cukup apa yang aku kasih? Oh, Mas Febian tipikal yang kalau udah nikah nggak harus kerja. Enggak. Oh. Enggak, maksudnya enggak gitu. Maksudnya terserah dia mau kerja atau enggak, Tapi yang penting kalau bisa nggak usah kerja. enggak, Oh, kirain. enggak. Bebas dia mau kerja mau enggak, bebas. Aku itu fleksibel banget karena aku sendiri orangnya enggak bisa dikekang. Seriusan. Jadi kalau misalkan dia mau kerja boleh, enggak boleh, yang jelas tidak merepotkan. Merepotkan, bahasanya nyakitin banget, bejir. Sumpah nyakitin banget, so merepotkan anjri. Ih, mulutku terbakar. Dalam arti merepotkan itu bukan seperti yang kalian pikir. Nah, Merepotkan seperti penjelasan apa. emang kayak gitu, kalau udah terlanjur salah tuh baru menjelaskan. Loh enggak, loh pasti ngejat loh. Di sini nggak boleh ngejat kayak gitu itu. Siapa bilang nggak boleh? Aku barusan. Kalau aku yang dijudge boleh, kalau Mas Febian nggak boleh gitu maksudnya. Enggak, Double maksud- standard banget, bejir. Enggak gitu juga yo. Nggak salah. Ini Ya melebar kemana-mana Intinya udah. tutup. konklusinya adalah ya guys ya, prioritas itu nggak ada yang paten guys. Itu tuh bisa di diotak-atik sesuai dengan kondisi saat 35 menit. sesuai dengan kondisi saat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Betul. kondisi siapa pada yang saat paling itu. butuh kalian, yaitu utamain dulu. Kalau misalnya emang di waktu itu barengan, ya gimana cara kalian mengatur waktu, menyempatkan waktu itu gimana, effort kalian tuh gimana, itu baru namanya effort ya guys ya, effort gitu loh. Jadi kayak, dan dalam hubungan tuh penting ada effort gitu loh. Jangan kayak effort yang cuman, maksudnya bukan cuman sih, maksudnya effort yang kayak ya udah bayarin makan atau apa. Tapi kadang ada di waktu-waktu tuh yang malah justru yang lebih berharga tuh yang kayak gitu loh. Gimana Betul, effort betul. kalian ada buat pasangan kalian ketika pasangan kalian butuh, itu lebih berharga, lebih kena di hati gitu loh, lebih berkesan gitu loh. Jadi buat cowok-cowok, semoga kalian bisa lebih ngerti apa Iya, yang cewek pasti dikerti. pengen gitu loh. Gimana sih cara menghadapi cewek dengan menggunakan hati, jangan cuma pakai pikiran tapi juga pakai Tapi hati balik ya lagi guys ya. waktu dulu aku sekolah psikolog kan ya gini kan. Kalau misalkan cewek memang kan pakai hati, tapi kalau misalkan laki-laki kan pakai pikiran ya atau logika. Jadi kebanyakan kita itu memakai logika kita itu merasa semua bisa dijelaskan, semua masih bisa diperbaiki. Itu bisa. Cuman kalau cewek kan biasanya pakai aduh, ini semua sudah berakhir. Ini semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
dia tidak mementingkan aku, pastikan kayak gitu. Aku nggak bilang nggak bisa diperbaikin, aku kan bilang tadi bisa diperbaikin. Aku nggak bilang kamu, kenapa kamu langsung tersinggung sih? Karena aku juga cewek, karena aku juga cewek gitu loh. Makanya kan cewek ini udah mencoba buat mengerti logika kalian gitu loh. Jadi kalian juga cowok-cowok juga coba buat ngerti Hati kita cewek. dengan menggunakan hati, jangan cuma pakai pikiran aja. Intinya kayak gitu ya cowok-cowok ya. Oke. Cowok-cowok ya kesini. Ya cowok-cowok ya. Khusus ke situ tapi matanya ke sini. Gila. Ada dua soalnya cowoknya di sini, jadi kayak gini gitu ya. Oke guys, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Thank you.